Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Pada kesempatan kali ini, Pak Suprono akan membahas materi tentang etika. Pada video pertama ini akan dibahas tentang pengertian-pengertian etika dari tokoh-tokoh di dunia. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Oke, kita mulai tentang etika. Jadi awal dari munculnya etika ini berasal dari kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk hidup. Manusia itu sebagai makhluk hidup, di mana dia itu berdiri sebagai yang namanya makhluk sosial. Jadi manusia itu ada, istilahnya ada makhluk yang dia itu berdiri sebagai individu, dia juga sebagai makhluk sosial. Nah, jembatan dari individu ke sosial ini dibutuhkan yang namanya etika. Orang yang memiliki makhluk individu, manusia sebagai makhluk individu itu mempunyai yang namanya akal, perasaan, kehendak. Nah, ketika dia itu tidak dibatasi oleh perilaku sosial yang ada, maka yang terjadi itu dia bisa keluar batas dari yang ditentukan. Kenapa? Karena yang namanya di sini ada akal, ada perasaan, itu nanti akan dibawa oleh yang namanya nafsu. Nafsu inilah yang nanti bisa berakibat dia itu menguasai yang lainnya. Kayak ini seni budaya, keindahan. Keindahan ini kalau tidak dibatasi oleh lingkungan atau oleh sosial, maka keindahan ini seni budaya ini namanya seni budaya itu masing-masing orang itu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Karena yang namanya seni itu dari latar belakang orang itu nanti berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda ini nanti yang terjadi kalau tidak dibatasi oleh sesuatu hal, dia keluar jalur atau di luar kontrol yang ada. Oleh karena itu ini perlu ada pembatasan. Nah, yang membatasi apa adalah etika. Etika itu berasal dari dua kata kalau di dalam bahasa Yunani ada ethos yang berarti kebiasaan, adat istiadat atau yang berkembang di suatu daerah. Kemudian yang kedua adalah etos yang juga bisa diartikan sebagai perasaan atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam berperilaku. Jadi etika ini sumbernya ada dari dua kata di dalam bahasa Yunani. Etos yang diartikan kebiasaan atau adat istiadat. Jadi kalau berbicara etika, baik itu dari sisi etikanya maupun dari sisi agama, pasti akan berbicara masalah kebiasaan atau adat. Nah, kalau berbicara masalah kebiasaan atau adat, itu berarti sesuatu hal yang berkembang. Sesuatu hal yang berkembang di suatu lingkungan. Nah, kayak yang sekarang ini berkembang kemarin ya, yang heboh itu ya, Presiden Prancis. Prancis itu memang dia menerapkan suatu kebebasan yang luar biasa. Atau boleh dikatakan negara yang tergolong, mohon maaf, tergolong paling bebas di sana. Nah,
Kalau misalkan dibandingkan sama Amerika mana? Lebih bebas mana? Prancis. Jadi Prancis itu terbuka semua, lebar ya. Nah, hanya di sini mereka itu lupa bahwa yang namanya kebebasan itu ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu apa? Etik atau etika atau etos. Nah, salah satunya adalah di sini adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan atau adat istiadat itu salah satunya adalah di masing-masing agama itu muncul. Baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, itu semua ada yang namanya adat istiadat atau ada yang namanya kebiasaan yang ini harus kita hormati oleh semua orang kan gitu. Misalkan contoh, kalian di Indonesia sudah terbiasa misalkan makan daging sapi. Di Indonesia makan daging sapi itu suatu hal yang misalkan kalian termasuk orang kaya sudah terbiasa, kebiasaan di situ. Ketika kalian ke India, ini harus diperhatikan kan. Daging sapi itu kalau di India, sapi itu adalah dewa. Maka kalian jangan menyembelih sapi di sana. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang misalkan bebas. Ya, contoh, kita ambil ke Indonesia. Indonesia ada provinsi yang mayoritas agamanya Hindu dan Buddha, yaitu di daerah Bali. Indonesia kalau seandainya misalkan Indonesia negara bebas, ini juga harus menghormati kan itu. Ada, misalkan kalau tidak dihormati gimana? Wah, mengadakan pesta sapi di Bali. Nah, ini problem. Karena apa? Melanggar adat kebiasaan atau sesuatu hal yang berkembang di sana. Nah, contohnya kasus Presiden Prancis. Memang Prancis itu bebas, tetapi sesuatu hal yang dia itu langgar itu apa? Kebiasaan, adat istiadat. Yang namanya orang Islam itu kebiasaannya apa? Dia menggambarkan, tidak menggambarkan wajah dari nabi-nabi mereka. Islam itu tidak menggambarkan wajah nabi. Maka ketika ada orang yang menggambarkan wajah nabi, ini menjadi masalah. Nah, ini kalian juga harus pahami itu. Jadi yang namanya etika itu di situ. Etika juga berbicara masalah batin, perasaan. Nih, kayak contohlah cowok sama cewek, kamu cowok menyakiti hati cewek kan itu. Kamu punya pacar, selingkuh di depan pacar kamu. Ini juga melanggar etika. Kan gitu. Udah punya pacar, kamu berboncengan dengan wanita lain kan itu. Sama wanita tetangga kosnya cewek kamu. Ya sudah, ini namanya tidak beretika. Oh, kalau beretika gimana? Ya cari yang kampus lain atau gimana. Nah, ini kenapa kok tidak beretika? Karena menyakiti hati atau perasaan. Jadi ada unsur perasaan yang berkembang di dalam etika. Nah, sekarang kita lihat pengertian etika dari beberapa tokoh. Ya. Dari Dr. James, etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salah, serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Nah, di sini berarti ada beberapa hal menurut Dr. James. Yang pertama adalah
Etika ini memperhatikan tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral. Jadi di sini etika melekat pada tingkah laku di dalam orang mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Nah, moral itu nanti banyak dikaitkan dengan adalah agama. Ini biasanya moral itu berhubungan dengan sana. Nah, maka ketika seseorang melakukan suatu keputusan yang berbicara masalah moral, ini adalah melekat pada etika. Nah, kalau orang itu misalkan kita ambil contoh adalah moral agama. Moral agama, ya misalkan contoh, seseorang mengambil suatu keputusan di situ. Ya, contoh ambillah adalah yang namanya narkotika itu dari sisi manapun itu salah. Misalkan kalian nanti atau ada seorang hakim ya, seorang jaksa telah dapat dari polisi menangkap tangan seorang bandar narkoba. Lalu hakim itu atau jaksa itu memutuskan ini barang bukti sudah ada, sudah jelas, memutuskan bebas. Ini kalau dari menurut Dr. James itu adalah orang yang tidak beretika. Lalu yang kedua di sini etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salah tentang perilaku seseorang kepada orang lain. Jadi kalau yang pertama tadi yang berkaitan dengan moral, yang berikutnya adalah etika di sini berbicara masalah akal terhadap tingkah laku orang terhadap orang lain. Jadi kalau misalkan kalian berperilaku kepada orang lain gitu ya, berperilaku kepada orang lain, misalkan jahil gitu ya, jahil. Nah, jahil tersebut menurut akal manusia bagaimana? Benar atau salah kan itu? Kalau menurut akal manusia itu adalah salah, maka perilaku itu adalah perilaku yang tidak beretika. Ini adalah menurut Dr. James. Kemudian menurut Profesor Franz McNeice, ya, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Jadi kalau menurut Profesor Franz, ini etika itu ilmu yang menjadikan pijakan atau tolak ukur atau arahan manusia melakukan suatu tindakan. Itu adalah etika. Jadi di sini dia sebatas sebagai suatu ilmu. Ya. Ilmu. Kemudian menurut Sugarda, ya, menurut Sugarda di sini etika merupakan sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Filsafat itu berarti berkaitan dengan filosofi. Filosofi terhadap nilai-nilai. Nilai itu yang berkembang di masyarakat. Nah, yang berkembang di masyarakat berarti antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu berbeda. Gitu. Di sini berhubungan dengan tindakan dan kesusilaan. Nah, mohon maaf. Kalau seorang wanita ini, ya bukan ini masalah gender ya, ini sebagai contoh, ini karena yang berkaitan dengan ini dia adalah seorang wanita yang bisa dicontohkan. Wanita berpakaian.
Kalau kalian berpakaian mini, pakai you can see, atau bahkan mungkin ekstrim, pakai tank top gitu ya. Itu di Amerika, di Australia, itu sesuatu hal yang biasa. Bukan sesuatu hal yang tabu, yang tidak bernilai, tidak sopan, tidak. Karena itu sesuatu hal yang merupakan suatu yang wajar di sana. Karena orang-orang sana, orang-orang barat itu menggunakan pakaian seperti itu tujuannya apa? Mencari sinar matahari. Tapi coba sekarang diterapkan di Indonesia. Nggak usah kalian pakai tank top. Nggak usah kalian pakai apa you can see. Kalian pakai pakaian utuh tetapi ketat saja. Coba kalian sekali-kali naik pakai pakaian ketat naik bus. Nah, itu nanti kalian akan bisa merasakan bagaimana perilaku kernet bus itu terhadap pakaian kalian. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di Indonesia. Nah, ini biasanya nanti banyak itu mahasiswi ya. Itu kalau dalam pesta-pesta berusaha untuk pakai pakaian yang seksi-seksi dan sebagainya. Kalau itu dalam satu komunitas Anda, bukan keluar gitu ya, itu wajar. Tetapi kalau itu di komunitas yang normal, masyarakat umum, ini kalian tidak masuk wajar. Nih, jadi ini harus diperhatikan. Ini menurut Sugarda. Jadi menurut Sugarda seperti itu. Sekarang menurut Burhanuddin Salam. Mengungkapkan bahwa etika ialah suatu cabang ilmu filosofi yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Nah, di sini tidak hanya nilai-nilai, tidak hanya filosofi dan nilai-nilai, tetapi juga berhubungan dengan norma. Norma-norma yang berkembang di masyarakat. Nah, biasanya norma ini berkaitan dengan tata aturan yang lazim. Contoh, kalian yang bukan asli Jogja. Di Yogyakarta ini kalau yang namanya sudah lewat jam 10 malam, ini sesuatu hal yang tidak lazim di sini. Apalagi seorang wanita jalan malam hari lewat jam 10 malam, itu pasti dilihatin terus. Bahkan mungkin ada yang berpersepsi negatif. Kalian yang kos, lewat jam 10 malam, bisa dikunci sama ibu kos. Nah, ini adalah menurut Burhanuddin. Menurut Simorangkir, etika ialah pandangan manusia terhadap baik buruknya perilaku manusia. Kalau menurut Simorangkir di sini, ini etika melekat pada pandangan manusia. Berarti kalau pandangan manusia di sini adalah berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut yang dibawa sejak lahir. Lalu berbicara dengan lingkungan sekitar. Kalau orang tersebut lahir di dalam lingkungan yang agamis, yang rajin beribadah, taat beribadah, orang tuanya pemuka agama, maka yang terjadi, orang tersebut ketika melihat orang lain yang berada di luar jalur agama, itu sesuatu hal yang tidak beretika. Berbeda kalau orang tersebut lahir dalam lingkungan yang brengsek, tukang judi, tukang minuman keras, kemudian suka melakukan free sex dan sebagainya.
Melihat orang judi itu sesuatu hal yang beretika, karena dia sudah melihatnya dari sejak lahir seperti itu. Melihat orang mabuk-mabukan itu sesuatu hal yang biasa. Nah, ini jadi gambarannya seperti itu. Maka ketika dia malah orang yang di lingkungan yang brengsek itu melihat orang yang agamis, maka dia malah menjadi asing. Bisa jadi malah mengatakan orang yang agamis itu malah orang yang tidak beretika. Bisa jadi. Ini adalah menurut pengertian menurut Bapak Simorangkir. Kemudian menurut Pak Mustafa, etika itu ilmu yang menyelidiki terhadap perilaku mana yang baik dan yang buruk, dan juga dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh mana, sejauh apa yang telah diketahui oleh akal pikiran. Jadi, seperti yang sebelumnya, ini juga Pak Mustafa menganggap etika itu sebagai ilmu. Ilmu untuk apa? Mengetahui perilaku mana yang baik. Dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang telah diketahui oleh akal pikiran. Jadi di sini etika menjadi suatu ilmu yang dipergunakan untuk melihat perilaku mana yang baik dan buruk sesuai dengan akal pikiran. Ya. Akal pikiran ini diketahui sejauh mana? Berarti sejauh mana pemahaman, sejauh mana ilmu yang diketahui oleh orang tersebut tentang etika itu. Kalau orang itu tidak gaul, ilmunya sedikit, ya itulah etika yang dia kembangkan cuma sebatas itu aja. Kemudian Purwodarminto menjelaskan etika sebagai ilmu pengetahuan mengenai asas-asas atau dasar-dasar moral dan akhlak. Nah, di sini berbicara ke akhlak, akhlak itu adalah perilaku agama, itu adalah akhlak. Jadi etika di sini sebagai ilmu pengetahuan sebagai asas atau dasar moral dan dasar akhlak. Nah, kalau berbicara dasar akhlak di sini berarti berbicaranya ke perilaku-perilaku yang agama. Jadi etika itu sebagai suatu dasar di dalam berperilaku agama. Nah, kalau dasar perilaku agama itu apa? Ya, dasar perilaku agama adalah kitab. Maka yang namanya orang yang beretika itu adalah yang sesuai dengan di kitab itu. Di kitab suci tertulisnya seperti apa? Boleh tidak? Ada tidak kitab suci yang membolehkan seseorang telanjang? Udah ada. Tidak ada satu kitab suci pun yang membolehkan seseorang itu telanjang di muka umum. Berarti kalau kalian telanjang di muka umum ini tidak beretika. Ada tidak kitab suci yang, tidak usah tadi telanjang terlalu ekstrim, pakai tank top di muka umum. Menurut pengetahuan yang pernah saya lihat itu belum ada etika belum ada kitab suci yang membolehkan menggunakan baju kayak tank top di muka umum. Berarti kalau kita menggunakan tank top di muka umum itu adalah sesuatu hal yang tidak beretika. Semua rata-rata kitab suci itu berbicaranya adalah berpakaian sopan dan rapi. Nah, sopan itu berarti dari mana kacamatanya kan gitu. Sopan itu berarti berbicaranya dari kacamata apa? Lingkungan. Lingkungan. Kalau di Islam itu malah menutup aurat. Auratnya mana?
Aurat wanita itu dari rambut sampai ujung kaki kan ini. Ini adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan. Kemudian menurut Sidi Gajablah menjelaskan etika itu sebagai teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Jadi menjelaskan etika itu sebagai teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik buruknya. Jadi di sini etika itu dilihat dari baik buruk. Baik buruk itu bagaimana baik buruknya? Nah, baik buruk ini di sisi dilihat dari apa? Akal manusia. Akal manusia yang berkembang, yang ada di masyarakat, itu baik buruknya seperti apa. Kemudian Bertens, etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah laku. Nah, di dalam Berten ini ada yang namanya itu adalah kelompok. Berarti di situ kelompok sosial yang berkembang di masyarakat itu seperti apa? Itu Bertens. Nah, berarti kalau berbicara kelompok itu berarti berbicara lingkungan yang berkembang di tempat dia tinggal. Kalian yang luar Jogja berarti harus mengikuti yang berkembang di Yogyakarta. Dan Ahmad Amin, etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, juga menyatakan sebuah tujuan yang harus dicapai manusia dalam perbuatannya dan menunjukkan arah. Nah, ini ada tambahan. Pertama adalah sama seperti yang di awal, ilmu baik buruk yang harus dilakukan manusia di dalam mencapai tujuannya dalam bentuk perbuatan, sekaligus di sini menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Jadi di sini ada tambahan, etika itu sekaligus mengarahkan. Ya, jadi tidak bisa kalian mengatakan seseorang itu tidak beretika tanpa kalian itu mengarahkan. Maka etika itu harus mengarahkan, diarahkan apa yang harusnya dilakukan itu diarahkan. Nih. Kemudian Hamzah Yakub, etika merupakan ilmu yang menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan buruk serta memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh mana yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Di sini tidak hanya ilmu tentang baik dan buruk, tetapi juga diperlihatkan amal perbuatan manusia tersebut sejauh dari yang diketahui akal pikiran. Jadi di sini diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Aristoteles, etika itu ada dua pengertian, terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus ialah etika dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema, tindakan, atau perbuatan manusia. Sedangkan manner and custom ialah suatu pembahasan etika yang terkait dengan tata cara, adat istiadat atau kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia, yang sangat terikat dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. Jadi di sini ada dua, yaitu mempelajari suatu problema, tindakan atau perbuatan manusia. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang yang berkaitan tata cara adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia,
yang sangat terikat dengan arti baik dan buruk. Nah, di sini ada istilahnya kodrat manusia. Kodrat manusia itu seperti apa kan itu? Berarti berbicaranya pada tingkah laku atau perilaku yang melekat pada manusia. Nah, yang melekat pada manusia itu apa? Makan itu seperti apa, minum seperti apa, dan sebagainya. Ini adalah menurut Aristoteles. Menurut Mariani dan Ludwigdo, etika itu sebagai seperangkat norma, aturan, pedoman, perilaku manusia, baik yang harus dilakukan, yang harus ditinggalkan, dianut oleh kelompok masyarakat dan segolongan masyarakat. Jadi etika itu kalau menurut Mariani dan Ludwigdo adalah suatu aturan pedoman yang harus dilakukan oleh manusia di dalam berbuat itu harus seperti apa. Kemudian menurut Martin, etika itu suatu disiplin ilmu yang berperan sebagai acuan pedoman sama dengan di atas, sebagai pedoman untuk mengontrol tingkah laku. Jadi kalau yang di depan ada yang di Mariani tadi, yang di atas adalah aturan pedoman dalam mengatur segala perilaku. Nah, kalau di sini menurut Martin acuan atau pedoman untuk mengontrol, mengendalikan tingkah laku seseorang. Berarti sebagai apa? Rambu-rambu. Ya, rambu-rambu yang mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, itu adalah sebagai rambu-rambu. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika yang pertama adalah ilmu tentang baik buruk. Jadi di sini dalam Kamus Bahasa Indonesia ini etika itu adalah ilmu tentang baik buruk. Kalau baik berarti dikatakan beretika, kalau buruk dikatakan tidak beretika. Kemudian etika itu merupakan hak dan kewajiban moral. Jadi ini berbicara tentang hak dan kewajiban moral. Berarti ada hak, ada kewajiban. Berbicara hak berarti melekat pada diri kita, kewajiban berarti melekat pada orang lain. Jadi orang yang beretika itu juga harus memperhatikan hak-hak orang lain. Jangan cuma menuntut haknya diri dia sendiri. Kemudian etika itu sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak. Jadi etika itu merupakan kumpulan nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak itu berarti perilaku agama. Kemudian etika adalah nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut oleh masyarakat. Setelah itu etika ini merupakan sesuatu yang benar atau salah yang berhubungan dengan perilaku yang dianut oleh masyarakat. Ini adalah etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya adalah pengertian etika menurut Sumaryono tahun 1995. Etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Jadi etika menurut Sumaryono ini di sini benar tidak benarnya itu berdasarkan kodrat manusia. Jadi berdasarkan kodrat manusia itu seperti apa? Benar dan salahnya. Jadi kalau itu merupakan suatu perilaku yang merupakan kodrat dari manusia, maka itu kalau sesuatu itu benar, maka dikatakan benar. Tetapi apabila melanggar dari kodrat manusia, walaupun itu benar, maka dikatakan itu salah. Berikutnya, pengertian etika yang disampaikan oleh Vejete
tahun 1953, etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan. Jadi di sini etika diartikan sebagai suatu kehendak. Kehendak yang nantinya berhubungan dengan suatu keputusan. Jadi kalau kehendaknya berperilaku A, keputusannya A dan itu adalah sesuatu yang benar, maka dikatakan beretika. Namun misalkan kehendaknya itu A dan A ini sebenarnya salah, kalau belum diwujudkan dalam suatu keputusan, maka ini belum dikatakan melanggar etika. Kemudian pengertian etika menurut Griffin yang pertama adalah etika itu merupakan prinsip dari moral. Jadi berbicara moral itu nanti akan ada kaitannya dengan agama. Kemudian etika itu membuat standar baik, buruk, benar, dan salah atas kondisi seseorang, atas suatu kondisi. Ini adalah etika. Etika merupakan ethics guide. Jadi pedoman, petunjuk untuk berlaku etik yang menolong seseorang untuk membuat suatu pilihan moral sebagai suatu alternatif suatu tindakan. Ini adalah etika atau ethics. Ethics juga di sini diartikan sebagai keyakinan pribadi seseorang mengenai apakah suatu perilaku, tindakan, atau keputusan adalah benar atau salah. Jadi pertama di sini Griffin menekankan ini etika ini berhubungan dengan prinsip-prinsip moral, lalu berhubungan dengan standar benar atau salah, ya, bagus atau buruk, kemudian menjadi petunjuk di dalam pemilihan moral. Nah, selain itu, etika di sini dikaitkan juga sebagai keyakinan seseorang mengenai suatu perilaku. Nah, kalau berbicara keyakinan di sini, maka tidak akan lepas dari yang namanya agama. Ya, jadi, etika yang paling tinggi itu adalah yang berkiblat kepada agama. Ethical behavior atau perilaku etis, what is accepted as good and right in the context of the governing moral code. Jadi yang namanya perilaku etis ya, adalah suatu konteks yang menyetujui atau sepakat untuk berperilaku benar, bagus, sesuai dengan kaidah-kaidah moral. Ini adalah pengertian dari Griffin. Sedangkan pengertian dari Robert Solomon, etika itu dikelompokkan menjadi dua definisi. Yang pertama, etika itu merupakan karakter individu. Jadi itu merupakan sifat yang melekat pada individu seseorang. Jadi bisa jadi setiap orang memiliki etika yang berbeda-beda. Etika juga merupakan hukum sosial, di mana etika itu berisi aturan-aturan yang mengendalikan membatasi perilaku manusia. Jadi berisi aturan-aturan yang mengendalikan dan membatasi perilaku manusia. Maka etika ini menjadi sebuah hukum sosial. Dengan adanya etika ini, maka perilaku manusia itu dibatasi oleh
standar etika yang berkembang di suatu masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan, etika itu merupakan ilmu pengetahuan tentang perbuatan atau tindakan manusia. Jadi di sini etika dari pengertian-pengertian yang disampaikan tokoh-tokoh tadi, maka ilmu etika ini bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan atau tindakan manusia. Mungkin sekian dulu pertemuan pada kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.